Halo Sobat Tangerang, kembali lagi bersama saya Azalia Fasya dalam acara Tangerang Talk. Hari ini Tangerang Talk akan berbincang bersama komunitas dan tentunya komunitas identik. Nah, dengan pemuda yang tentunya pasti selain kreatif, jiwa sosialnya tinggi. Hari ini kita kedatangan founder dari Rumah Muda. Ada Abang Iman Maulana. Kita sapa dulu. Halo Abang Iman. Halo. Kak, aku Iman. Iya. Gimana nih kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Tetap fit ya di era pandemi ini. Betul. Iya, tetap sehat di era pandemi ini. Nah, kita akan berbincang sedikit nih. Aku pengen tahu nih Bang, kira-kira Rumah Muda itu apa sih? Iya. Makasih banyak sebelumnya buat Tangerang TV, Tangerang Kota, dan seluruh jajaran pemerintah yang menyelenggarakan promosi-promosi kegiatan-kegiatan masyarakat ya. Tentunya ini kebanggaan juga buat kita bisa talk di sini bareng bersama Tangerang TV. Kalau berbicara Rumah Muda memang punya latar belakang. Latar belakang kita adalah keresahan hati yang melihat ketimpangan di lingkungan masyarakat. Jadi sebetulnya aku pribadi mendirikan itu pertama karena banyak nih teman-teman yang ngeluh kok kayaknya berurusan di pemerintahan agak sulit ya, padahal nggak sesulit itu gitu. Kemudian kok kayaknya berurusan dengan hukum agak repot ya, padahal nggak serepot itu gitu. Kemudian ada lagi yang kok kita di tengah pandemi COVID nggak bisa bayaran kuliah, gimana solusinya? Nah, akibat pendampingan ini akhirnya aku atasin. Di antaranya aku mengaku bahwa akhirnya aku membawa 12 mahasiswa yang bermasalah ekonomi untuk bisa dapat beasiswa karena keadaan ekonomi yang cukup parah waktu itu pandemi COVID awal-awal. Itu sendirian tuh? Sendirian. Oh, sendirian. Tapi pas ngejalanin programnya, setelah di ACC 12 mahasiswa ini dengan beasiswa satu mahasiswa sampai 2 semester, berarti 12 jutaan ya. Akhirnya ngap nih kayaknya. Oh, kayaknya ngap nih berjuang sendirian. Akhirnya mendirikanlah badan namanya Rumah Muda. Tujuannya gimana caranya punya kaula-kaula muda yang gabung ke sini itu punya potensial yang bisa dijual ke masyarakat secara sosial, secara komersil, atau secara untuk mencukupi kehidupan ekonomi masing-masing. Itu sih tujuannya. Luar biasa ya. Jadi maksudnya dari lihat lingkungan sekitar kita ada case, akhirnya dijadiin nih, ayo yuk kita selesain gimana caranya, solusinya. Luar biasa nih Sobat Tangerang, ada yang muda berpikiran seperti itu dan merasa bahwa semuanya bisa diselesaikan dan tidak sesulit itu. Betul. Iya. Saya nih terkesan ya, apalagi yang baru tahu, oh Rumah Muda itu seperti ini ya. Lalu kira-kira di Rumah Muda itu programnya ada apa aja sih? Kita ada kalau ini kita memang fokus kita ke pemerhati anak, perempuan sama remaja. Kelompok usianya ke sana. Kenapa? Karena perhatian kita memang dikhususkan ke sana, mendukung Kemen PPA tentang pemberdayaan anak itu, perlindungan anak itu. Kemudian juga mendukung tentang undang-undang perlindungan anak juga. Karena anak dan perempuan itu adalah kualifikasi khusus yang dilindungi undang-undang secara kuat ya. Itulah akhirnya perhatian kita lebih ke sana, anak, perempuan, dan remaja. Pemerhatinya dalam segala aspek, dalam pra, fenomena, dan pasca. Gitu. Nah, kemudian kalau itu fokusnya. Kalau program kita punya, diantaranya buat pemuda-pemuda nih, khususnya perempuan yang suka nulis, suka kan bikin kata-kata di status ya. Benar, caption atau bikin curahan-curahan hati yang nggak didesain dengan rapi, dengan caption seadanya atau status seadanya, atau bahkan penggunaan bahasa kurang tepat. Silakan nulis di kita gratis, kita editin, kita posting. Oh gitu? Iya. Jadi bahasa kasarnya, kalau lu punya curhatan nih, bahasa kasar ya, lu punya curhatan, lu punya keluh kesah, lu pengen nyampein di medsos tapi nggak rapi, kita bantu rapihin. Kita yang posting, lu tinggal repost aja udah. Oh gitu. Kan biasanya orang pada gengsi ya buat taruh di feed ya. Kita yang upload. Atau kalau perlu tindak lanjut dari keluh kesahnya, misalnya dia curhat, naruh di tulisan. Tulisannya ini agak kena mental gitu, misalnya ada keresahan yang nggak bisa dijawab. Kita bantu dampingi secara psikis. Gratis, bener-bener gratis. Apa secara psikis itu ada orang-orang yang backgroundnya psikolog ada. gitu? Teman-teman Rumah Muda ini ada yang kuliahnya di psikolog beberapa. Ada 4-5 pengurus dan kita tugaskan dia untuk melakukan praktek, buktikan gitu. Oh, buktikan ilmu lah. Dari ilmu yang sudah didapat ya selama berkuliah itu. Itu pun sekaligus juga kita pernah ikut training atau pernah ikut dibina langsung oleh Puspaga Kota Tangerang juga.
Artinya memang waktu itu pernah kita dibina di YAPMI, di lembaga YAPMI kita dibina. Jadi benar-benar kita tahu oh seperti ini dunia psikolog. Jadi nggak asal-asalan ngedampingin aja gitu. Oh, jadi udah ada pendampingan yang udah ada lengkap banget ya, dari penulisan yang pengen juga bisa ditampung. Tapi selain itu ada lagi program lain yang mungkin? Banyak, masih banyak sebenarnya. Tapi kalau program intinya itu satu. Yang kedua kita punya les privat. Oh, ada juga les privat. Iya. Ini buat adik-adik yang kelas berapa nih kira-kira? Untuk semua umur. Semua umur. Bahkan kita udah nampung 4 mahasiswa yang les privat. Artinya bukan cuma anak kecil aja. Les privat di sini ada yang ngaji. Oh. Kalau yang mahasiswa rata-rata ngaji ya dominasi. Berarti Atau ada yang backgroundnya banyak juga nih, maksudnya orang-orang yang ada di rumah Betul. muda ini banyak sekali ya backgroundnya. Betul. Mungkin ada yang dari agama lah ya, Betul. ada sosial, Betul. psikolog pun ada. Iya. Kita berdayakan teman-teman pemuda yang lulusan pesantren. Iya. Yang dia aktif di kampus di lembaga dakwah, kita tarik ayo gabung sini, berdaya bareng. Satu, kita bisa kasih apa? Transport sekecil apapun kita pasti kasih. Untuk yang ngajar les privat. Kenapa? Karena kita di sini buka sosial komersil. Dalam Iya, arti begini. iya. Kita buka les privat biaya seikhlasnya. Itu yang kita cantumin di Instagram. Boleh dicek nanti. Di situ terbukti. Buka les privat biaya seikhlasnya semampunya. Artinya kalau dia punya duit cuma 50.000 sebulan, silakan. Yaitu transport Jadi untuk untuk gurunya. pelajaran apapun, nggak ada yang Apapun. ditarifin. Betul. Seikhlasnya, luar biasa nih. Biasanya kalau orang-orang yang di komunitas saya ini hatinya tuh baik. Nah, tapi nih dari semua program yang udah Bang Imam sebutin tadi ya, kira-kira mana nih yang paling menarik, yang paling favorit gitu ya, yang paling banyak peminatnya? Masih ada lagi program itu muda usaha sebenarnya, itu belum Apa tuh? dijelasin. Oh, Teman-teman muda usaha. pemuda Ah. yang lagi krisis ekonomi, silakan daftar di Rumah Muda. Kita punya modal di Rumah Muda ini, punya uang kas. Itu bisa dipakai buat modal usaha dengan catatan pengembalian paling lambat 2 bulan sampai 3 bulan. Dengan pinjaman maksimal 2 juta tanpa bunga. Tanpa bunga. Jaminannya 0%. apa tuh? Jaminannya hanya dia jadi anggota kita. Oh gitu. Jadi dia branding produknya ya produk kita, namanya nama kita. Oh, Produknya terserah. iya, iya, Misalnya iya. dia punya usahanya buket, ya udah buketnya nama Rumah Muda, buket by Rumah Muda. Tapi kita modalin, tapi komersilnya semuanya buat dia. Kita nggak terima 1% pun. Wah, jadi 0%. brandingnya dari situ justru Iya, ya? betul. Itu salah satu branding orang dalam ya. Dan Bagus uniknya juga tanpa idenya. bunga Kak, itu uniknya. Bener-bener tanpa bunga kita kasih. Ini luar biasa nih, idenya dari Bang Iman sendiri atau dari teman-teman yang ada di Rumah Muda itu? Ya kita kolaborasi aja bareng-bareng. Semuanya teman-teman kita tawarin punya program apa, punya ide apa. Semua di ACC. Wah, luar biasa banget ya Sobat Tangerang. Ini nih senangnya saya nih kalau lagi ngomong ya sama komunitas yang semangatnya tinggi. Semangat bukan cuma buat diri sendiri nih, tapi buat membangun bersama ya, mengembangkan diri. Luar biasa banget.